Coba kalian amati gambar berikut. Hai Sobat Geosfer, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alita UM. Saya adalah seorang guru geografi yang saat ini akan berbagi mengenai informasi geografi melalui channel ini. Jadi, sebenarnya pembuatan channel ini adalah sebagai upaya pengimplementasian kewajiban saya sebagai seorang pendidik agar tetap dan senantiasa mendidik walaupun saat ini kita berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, semoga video-video yang saya buat dapat bermanfaat bagi adik-adik siswa maupun kalangan yang membutuhkan. Yang terpenting, adik-adik siswa tetap sehat, tetap aman, dan mari belajar geografi kapanpun, dimanapun, tapi sekarang di rumah aja ya. Sobat Geosfer, hari ini Bu Alita akan menjelaskan materi mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Submateri hari ini mengenai letak, luas, dan batas-batas wilayah Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar ikan badut atau ikan Nemo yang hidup atau berada di kawasan Taman Nasional Bunaken, Manado, Sulawesi Utara. Nah, di kawasan tersebut kita dapat melihat pemandangan bawah laut yang sangat memukau. Kawasan Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu bagian dari seluruh laut Indonesia yang kaya akan sumber daya laut. Namun, tidak hanya Bunaken, banyak pula laut-laut Indonesia yang memiliki kekayaan atau sumber daya alam yang sangat melimpah. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki kawasan laut terluas dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga sebenarnya pada dasarnya poros maritim itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, yang tangguh dan kuat melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Nah, adik-adik ingat tidak lagu waktu kecil dulu? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, dari lagu tersebut sudah mencirikan adanya histori bahwa Indonesia memiliki kekuatan maritim yang sangat tangguh. Jadi, itulah sebabnya muncul suatu konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah. Adik-adik, untuk memahami lebih lanjut mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita harus mengetahui letak atau posisi Indonesia. Nah, letak wilayah Indonesia dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama, letak astronomis. Kemudian yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Dan yang terakhir, yang keempat adalah letak geomorfologi atau geomorfologis. Oke, kita lanjutkan ke yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu merupakan letak atau lokasi absolut. Letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia yang terdiri dari lintang dan bujur adalah dimulai dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur.
Adik-adik, jika kita berbicara lintang, itu erat kaitannya dengan kondisi iklim suatu wilayah. Jadi kalau kita lihat letak lintang Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, itu menunjukkan bahwa Indonesia berada pada area khatulistiwa. Sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang dipengaruhi oleh laut, maka iklim Indonesia secara spesifik adalah iklim laut tropis. Nah, kemudian selain lintang, kita juga berbicara tentang bujur. Jadi, bujur Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Kenapa sih kok bujur timur ke bujur timur? Kenapa nggak bujur timur ke bujur barat? Nah, itu pertanyaan yang sering terjadi. Kenapa kira-kira? Jadi jawabannya adalah karena Indonesia memang negara yang terletak di kawasan bujur timur, sehingga tidak mungkin berada pada bujur barat. Nah, adik-adik, jadi dampak atau efek dari kawasan Indonesia berada pada bujur tersebut itu membuat Indonesia memiliki 3 kawasan waktu. Ada waktu Indonesia Barat atau WIB, kemudian waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur atau WIT. Nah, adik-adik, jangan pusing dulu. Sekarang kita lanjutkan ke letak yang kedua, atau disebut juga dengan letak relatif, yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah dari kenyataannya di muka bumi. Nah, atau letak suatu tempat dengan kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Indonesia memiliki letak geografis, yaitu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit juga oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas mengenai letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Kita akan bahas yang ketiga, yaitu letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu daerah yang berdasarkan struktur batu-batuan yang terdapat pada kulit bumi tersebut. Nah, letak geologis Indonesia kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, kita lihat dari formasi geologinya, kemudian keadaan batuannya, kemudian jalur-jalur pegunungannya. Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu jalur pegunungan Mediterania dan jalur pegunungan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng atau terdiri dari beberapa lempeng. Ada 3 lempeng mayor dan 1 lempeng minor. Lempeng mayor atau lempeng utama yang memfondasi Indonesia adalah 1 lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng samudra adalah lempeng Pasifik. Sementara lempeng minor yang terdapat di Indonesia adalah lempeng Filipina. Adik-adik, jika kita perhatikan, Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng mayor atau lempeng utama, pertama kita lihat dari lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia itu senantiasa bergerak menuju arah utara, sementara lempeng Eurasia bergerak menuju ke arah selatan. Dan lempeng yang ketiga atau lempeng Samudra Pasifik ini senantiasa bergerak ke arah barat. Nah,
pergerakan dari ketiga lempeng mayor tersebut berdampak terhadap Indonesia. Yang pertama, terdapat banyaknya gunung api yang aktif di Indonesia. Nah, kira-kira berapa jumlah gunung api yang aktif di Indonesia? Ada yang tahu tidak? Ayo googling. Nah, kemudian dampak yang kedua adalah sering terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi itu terdiri dari beberapa jenis. Ada gempa secara volkanik, ada gempa secara tektonik, dan gempa peruntuhan atau gempa yang lainnya. Nah, untuk masalah gempa akan kita bahas nanti di submateri mitigasi bencana. Kemudian dampak yang ketiga dari letak geologis Indonesia atau pertemuan dari tiga lempeng mayor dan dilewati oleh dua jalur pegunungan dunia adalah kaya akan barang tambang. Nah, seperti apa? Seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Itu tadi kita sudah membahas tiga letak Indonesia. Yang terakhir adalah letak keempat, yaitu letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah tinggi rendahnya suatu tempat terhadap permukaan air laut. Letak geomorfologis Indonesia dapat dibedakan menjadi daratan rendah, daratan tengah atau middleland, kemudian daratan tinggi seperti pegunungan, gunung, kemudian lembah, bukit, dan sebagainya. Adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu luas wilayah dan batas-batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.252 km persegi. Kemudian, dari luas tersebut, yang dominan adalah luas perairan Indonesia. Untuk batas-batas wilayah Indonesia terdiri dari 3 batas. Yang pertama, batas teritorial, kemudian batas landas kontinen, dan yang ketiga adalah ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Demikian tadi pemaparan materi mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia, submateri, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Untuk mendapatkan informasi mengenai channel ini, yaitu channel yang menginformasikan ilmu geografi, jangan lupa di-share, di-like, dan yang terpenting adalah subscribe dengan cara tekan subscribe, kemudian tekan lonceng atau tanda lonceng untuk menerima notifikasi dari video-video yang saya buat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap aman, dan tetap semangat. Mari belajar geografi kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sampai jumpa.